Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar Bapak, Ibu, Saudara di rumah? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Minggu ini, tanggal 17 Mei 2020, kita masih beribadah di rumah. Warta Jemaat dari bidang gospel. Mohon dukungan doa untuk warga yang sakit. Bapak Yopi Mahakena, Ibu Rini Ambar Kusumawati, Ibu Esti Ningrum, Ibu Sri Muryono, Bapak Simuspi, Bapak Marseno. Mohon dukungan doa saat ini dalam pemulihan di rumah. Bidang penata layanan. Tata cara pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan dapat dilakukan dengan cara 1. Transfer ke Bank BRI dengan nomor rekening 412011794753 atas nama GKJ Cimahi. 2. Dikumpulkan ke ketua wilayah masing-masing atau majelis yang ditunjuk. 3. Diserahkan pada ibadah minggu bila keadaan sudah kembali normal. Demikian warta jemaat. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Setiawan Hartanto dan pengiring pujian oleh Bapak Lord Yohanes. Selamat mengikuti ibadah. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kitab Memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 19. Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mampirlah
kekuatan dari Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat sabda kekuatan dari Tuhan kembali menguatkan kita dan mengingatkan kita bersama, sapaan firman Tuhan akan kita dengarkan pada kesempatan saat ini. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur atas turut penyertaan kasih Tuhan, sehingga kami semua dapat penuh dengan sukacita mengikuti ibadah, terkhusus di rumah kami masing-masing pada kesempatan saat ini. Karena pandemik COVID-19 yang masih kami alami, akan tetapi kami meyakini firman Tuhanlah yang akan menguatkan kami, memampukan kami untuk menghadapi pergumulan hidup yang kami alami saat ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, urapi ya Allah, sehingga sabda Tuhan dapat kami dengar penuh dengan sukacita. Dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan 21. Yohanes pasal yang ke-15, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sapaan firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang kasih Yesus Kristus. Bagaimana keadaan dan kabar Ibu Bapak Saudara? Saya harap semua dalam keadaan baik, sehat pada saat kita mengalami pandemik ini. Ibu Bapak Saudara yang kasih Yesus Kristus, pada kesempatan hari Minggu ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan dapat menguatkan kita bersama. Oleh sebab itu, sapaan firman Tuhan pada kesempatan saat ini mencoba untuk menguatkan kita. Ibu Bapak Saudara, dalam kita bertindak melakukan sesuatu hal kebaikan, mungkin ada banyak motivasi di dalamnya. Entah itu motivasi kita berbuat sesuatu karena ada satu timbal baliknya, atau memang motivasi untuk berbuat baik itu adalah memang penuh dengan ketulusan. Inilah Ibu Bapak yang tercermin di dalam kehidupan kita. Kita berbuat baik ada motivasi tertentu
supaya orang melihat saya baik, supaya orang melihat saya seorang dermawan, ini itu dan segala macam. Padahal sebenarnya mungkin tidak seperti itu. Atau memang penuh dengan ketulusan. Terserah orang mau berbicara seperti apa, mau bagaimana. Yang penting saya mau melakukan segala sesuatunya dengan tulus. Kalau kita melihat bacaan firman Tuhan kita di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 tadi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini yang pertama. Ternyata apa? Kasih kepada Tuhan itu berdampak. Berdampak apa? Mau menuruti. Keadaan saat ini mencoba untuk kita dapat berbagi kasih satu dengan yang lain. Karena apa? Pandemik yang begitu berdampak luar biasa. Banyak orang yang kekhawatirannya luar biasa. Karena apa? Ya karena mungkin sudah tidak bekerja. Wirausaha pun sudah sangat sulit. Akan tetapi inilah yang dapat kita lihat bersama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Apa sih perintah Tuhan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Disinilah letaknya Ibu Bapak Saudara Kristen Kristus yang pertama dapat kita lihat. Perintah Tuhan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena di dalam kasih berarti apa? Kalau kita lihat buah-buah roh di dalamnya. Dia tidak akan mencelakai. Dia tidak akan membuat curang. Dia tidak akan membuat orang menjadi menderita. Karena kasih apa? Karena kasih menghidupkan. Karena kasih apa? Karena kasih membangun, menguatkan satu dengan yang lain. Ini yang pertama yang dapat kita lihat. Lalu yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, yang dapat kita lihat bersama. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang kedua, saat kita kasih dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ternyata apa? Kita tidak seorang diri. Allah selalu menyertai dan mendampingi Ibu Bapak Saudara dan saya. Ini janji Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Bahkan di tengah pandemik yang ada. Mungkin dalam keberadaan kita saat ini, ya kita memang semua dalam keadaan sehat, kuat, dan luar biasa. Tuhan kasih kekuatan itu. Akan tetapi kita nggak tahu, mungkin saudara-saudara kita yang lain. Ada entah itu om atau tante, atau saudara-saudara kita yang lain mungkin sedang sakit. Yang juga mungkin juga terkena pandemi COVID-19 ini. Entah itu mereka yang ODP atau PDP atau bahkan sudah positif. Sapaan firman Tuhan saat ini kembali menguatkan. Apa itu? Kuatkan saudara-saudara kita bahwa tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai, mendampingi, yang memberikan kekuatan, yang memberikan semangat. Tuhan yang apa? Tuhan yang hidup. Yang luar biasa. Allah kita Allah yang hidup, yang sudah mengalahkan maut itu, yang menyertai, mendampingi, sehingga kita tidak sendiri. Oleh sebab itu jangan takut. Kekhawatiran akan muncul, ya. Akan tapi sapaan firman Tuhan di sini mengatakan bahwa Ibu Bapak Saudara dan saya tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai, mendampingi. Buktinya apa? Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan di sini akan ada pendamping di dalamnya, ada Roh yang akan memberikan kekuatan. Ayat yang ke-20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di sini dia luar biasa di bagian yang kedua ini. Yesus manunggal bersama dengan kita. Tuhan Allah bersama dengan kita. Inilah yang memberikan kekuatan. Oleh sebab itu kekuatan inilah yang harus kita wartakan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mungkin saat ini sedang menderita, yang sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, terlebih mereka yang positif COVID-19. Ayo, sebagai saudara, sebagai keluarga kita memberikan kekuatan ini. Ibu Bapak tidak sendiri, ada Tuhan. Tuhan yang siapa? Yesus Kristus yang hidup, yang menyertai dan mendampingi Ibu Bapak Saudara dan saya. Lalu yang ketiga, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Inilah bagian yang ketiga. Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus.
Berarti apa? Saat kita mau melakukan itu semua, yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kebanggaan kita. Mengasihi saudara, mengasihi dan bahkan kita berbuat baik, bahkan apa? Bahkan kita mungkin menolong di tengah banyak orang yang menderita. Mungkin ibu bapak pernah berbagi kasih kepada siapa? Pada orang-orang yang mungkin mengalami PHK. Banyak gereja-gereja juga yang sudah membuka diri untuk membantu, baik itu jemaatnya sendiri maupun terbuka bagi orang lain dalam menghadapi COVID-19 sehingga mereka dapat diberikan kekuatan. Terlebih saat ini juga di bulan Ramadan, puasa, mungkin ibu bapak juga pernah berbagi kasih, memberikan untuk mereka yang berbuka puasa. Ternyata apa ibu bapak saudara-saudara Kristus? Disinilah letaknya bagian yang ketiga. Kita sedang melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Berbagi kasih di dalamnya. Dan ternyata berbagi kasih tidak melulu harus dengan orang yang sealiran dengan kita, orang yang harus seagama dengan kita. Oh tidak, ayo kita terbuka. Dan disinilah juga kabar sukacita itu, Injil itu dinyatakan di dalam kehidupan ibu bapak saudara dan saya. Karena ibu bapak saudara dan saya adalah Injil yang terbuka, kabar sukacita yang terbuka, yang dapat membagikan segala sesuatunya penuh dengan kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi ibu bapak saudara dan saya di dalam kehidupan. Sehingga di dalam COVID-19 ini orang dapat melihat, ya memang kita mengalami semua tanpa terkecuali, akan tetapi tetap ada sukacita di dalamnya, tetap ada senyum, tetap ada kekuatan. Mengapa demikian? Ada pengharapan. Mengapa demikian? Tuhan bersama dengan ibu bapak saudara dan saya yang akan memberikan kekuatan. Dan inilah juga peran gereja dalam kehidupan bersama tersebut, mau berbagi kasih di dalam setiap kehidupan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat pada kesempatan saat ini. Ada beberapa pokok doa syafaat, dan juga nanti doa syafaat akan saya akhiri dengan membaca Mazmur 62. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, memancarkan kasih Allah menjadi wujud akan keberadaan kami saat kami menghayati sebagai pengikut-pengikut Kristus di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terlebih dalam menghadapi COVID-19 ini yang menyebabkan banyak orang khawatir, banyak orang takut, bahkan mungkin kami juga sama mengalami hal yang sama. Akan tetapi sapaan firman Tuhan menguatkan kami bahwa kami tidak sendiri. Ada Kristus, ada Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, yang dapat mengalahkan maut, yang selalu bersama-sama dengan kami.
itulah juga yang menuntun, menguatkan kami dalam menghadapi COVID-19 ini ya Allah. Sehingga saat ini kami berdoa untuk keberadaan umat-Mu GKJ Cimahi dalam pergumulan mereka. Untuk umat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kekuatan. Mereka dalam pemulihan, Tuhan berikan kekuatan. Untuk Ibu Esni Ningrum, Ibu Muryono ya Allah, Bapak Simusbi dalam proses pemulihannya, Ibu Handoyo Marmer, Bapak Yopi, Tuhan dampingi sertai umat-Mu yang lain. Kami juga berdoa untuk para sepuh kami, orang tua kami, para lansia, Adi Yuswo, di tengah usia mereka yang senja ini Tuhan, dampak COVID-19 ini juga begitu rupa bagi mereka. Oleh sebab itu saat mereka berada di rumah, berkumpul ataupun mereka seorang diri, Tuhan kuatkan mereka. Berikanlah kemampuan kesehatan yang daripada Tuhan saja untuk para Adi Yuswo, baik di GKJ Cimahi maupun tempat-tempat yang lain. Kami serahkan dalam cinta kasih tangan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah yang saat ini sedang mengikuti ujian semester akhir via online. Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Orang tua yang mendampingi, menyertai, Tuhan berikan kekuatan. Bagi anak-anak kami yang sudah lulus, menyiapkan diri ke tingkat yang lebih tinggi, Tuhan dampingi sertai mereka, mampukan mereka. Kami juga berdoa untuk pekerjaan kami masing-masing saat kami harus bekerja di rumah, atau bahkan banyak pengurangan karyawan saat ini. Tuhan kuatkan kami, mampukan kami, karena kami punya Tuhan yang punya segala sesuatu, sehingga kami yakin masa depan kami bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah untuk mereka yang berdampak COVID-19, baik itu ODP, PDP, terlebih mereka yang sudah positif COVID-19. Berikanlah kekuatan bagi mereka, kemampuan. Ada Tuhan yang selalu menyertai, mendampingi, memberikan kekuatan bagi mereka dan keluarga. Tuhan berikan pendampingan, penghiburan. Kami pun berdoa ada pemulihan kekuatan yang Tuhan berikan untuk para medis dan non medis yang bekerja sedemikian rupa sehingga banyak orang yang dapat menghirup kesehatan, kekuatan kembali. Kami berdoa bagi mereka, relawan-relawan yang ada kuasa Tuhan yang menopang mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintahan saat ini dalam menghadapi COVID-19. Hikmat kebijaksanaan Tuhan berikan bagi Presiden kami, Joko Widodo, sehingga segala sesuatu kebijakan yang dilakukan adalah untuk mensejahterakan dan juga untuk dapat menanggulangi COVID-19. Kami juga berdoa untuk pergumulan keluarga kami masing-masing ya Allah, dan kami yakin kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan saat ini dengarkanlah ya Allah seruan doa syafaat pribadi kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah kita memberikan persembahan dengan diiringi kidung pujian 367 bait yang pertama.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menghaturkan doa persembahan ini. Terpujilah Bapa Surgawi yang telah mengaruniakan kepada kami segala sesuatu dengan limpahnya untuk kami nikmati dalam hidup ini. Yang kami letakkan persembahan di hadapan hadirat-Mu. Terimalah dia Tuhan, dan berkatilah kami dalam mempergunakan segala anugerah-Mu ini. Kini kami telah menikmati karunia sabda-Mu yang Engkau memperkenankan kami mendengar. Mampukan pula kami untuk melaksanakannya di sepanjang hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan, dan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.